Shalom, salam sade, salam hari Selasa. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Dan untuk market kripto belum kemana-mana, masih sideways di situ. Ya seperti kita perkirakan, dia nunggu besok itu ya, Mbak Jerome itu. Mbak Jerome besok eventnya gitu. By the way, ini saya buat video posisi market cap masih drop hampir 0,5% di 0,46 ya. Di 2 triliun, 72 billion. Volume masih ada naik dikit, 12,8 persenan, yaitu di 72,7 billion. BTC DOM juga sama seperti kemarin, Senin di 60,8. Ya. Tadi dailynya BTC nutup di 83,9. Ini sekarang saya buat video agak drop dikit. Fear and Greed, Fear agak naik. Kemarin masih 22, ini 25 posisi Fear ya. Altcoin seasonnya posisi 20/100. Ini sekarang saya buat video BTC di 83.219, agak drop dikit dari tutup daily candle-nya ya. ETH di $1.905, XRP sedikit drop dibanding kemarin ya, $2.29 ini. Doge. Ini Doge kalau agak drop dikit, kalau yang pengen swing boleh coba. Boleh coba. Tapi kapan ini kita nggak tahu ya. Karena kemarin itu di minggunya, weekly-nya itu nutup ya. Weekly candle-nya Doge itu doji dia ya. Doji biasanya nanti kalau ada momen dia bisa agak naik dikit ya. Itu Doge kalau yang pengen swing boleh coba gitu. Andai nanti dia agak drop dikit lagi ya, entah malam ini, kalau pengen swing Doge boleh coba. Tapi ya nggak ini, kalian cek juga ya. Kalau nggak yakin ya jangan. Tapi kemarin saya lihat dia punya weekly candle nutup doji gitu. Biasanya doji nanti bisa ada pantulan dikit. Ya mungkin pantulnya juga nggak gimana. Ini sekarang dia di 16 atau 17 sen. Mungkin kalau mantul juga di 20 sen gitu. Ya, nggak banyak juga saya rasa. Ya, pada stuck lah, lagi tanking semua. Rata-rata lagi tanking koinnya, ya. Kita lihat ini event. Semalam event ini ya, dolar justru drop nggak sesuai ekspektasi. Gua tadi baru kena tendang. Semalam saya hampir kena tendang terus ya geser SL. Saya geser, saya pikir wah pagi ini masih oke, masih open, masih survive. Tadi malah ketendang lagi. Kena tendang, dia nendang ke ini ya, udah saya masuk balik tadi barusan. Baru aja sebelum saya upload video ya, saya masuk balik karena habis saya lihat kena tendang, saya lihat bentar kemana dia ini ya, pas dia ke 3015, saya lihat di situ bisa saya ambil posisi sell lagi, saya ambil sell lagi. Jadi semalam punya walaupun geser SL, pagi ini malah kena tendang juga. Aduh, saya kirain mau dia ini juga. Padahal kemarin kalau sekedar untuk 80 pips, saya pikir saya tunggu dapat 100 pips, saya tarik. Jadi saya udah ada 80 pips, saya nggak mau TP. Saya pikir tunggu dulu. Malah dia mantul balik ke atas ya. Ya, kadang gitu. Dia belum ini, ya lihatlah. Memang ini saya perkirakan mungkin bisa nguat dikit, justru data yang keluar, wah jelek sekali. Dolar melemah. Dolar lemah ya, goldnya hijau gitu. Ya. Itu kemarin dia punya retail sales. Ya, retail sales agak naik, tapi nggak sesuai dengan forecast ya. Nggak seperti, ya positif sebenarnya. Cuma
saya pikir kemarin wah naik 0, tinggi juga gitu, mungkin akan bagus. Tapi yang buat ini ternyata dolar melemah. New York Empire State Manufacturing-nya gila anjlok. Itu parah anjloknya. Yang sebelumnya 5,7% itu drop, kemarin itu di terakhir ya kan, ini dia drop juga diperkirakan minus 1,9 gitu. Nggak taunya minus 20%. Wah, ini asli manufakturnya kebakaran ya. Ini gimana minus 20 ya, berarti banyak yang tumbang. Itu yang fakta sebenarnya. Makanya kalau Fed ekonomi kuat ya kan, kita gini gitu. Tapi Trump bilang enggak, kita punya ini manufaktur sama land farm gitu udah 90.000 yang tutup katanya. Ya. Itu 90.000 dalam masa si Biden jabat itu udah berapa banyak kehilangan pekerjaan orang. Ya. Itu 90.000 pabrik manufaktur dengan pertanian, land, perkebunan gitu ya. Gila. Makanya data di atas buku mereka semua cookbook itu setelan gitu. Yang fakta sebenarnya itu pas bener-bener di ini, nah ini baru keluar minus 20, gila. Dolar amblek ya kan. Ya, saw yang hijau gitu. BTC nggak gimana, semalam ya ke 84 something gitu, nggak ini, belum ini ya. Kripto masih stuck di situ dia. Nah, kalau kita lihat malam ini, juga Saudi saja agak volatile juga dengan eventnya ya. Kemungkinan sesaat dia akan hijau, sedikit menguat dolar ya. Di misalnya dia punya mungkin ekspor price indexnya dengan import price indexnya, tapi nggak tahu housing juga jelek juga, agak ini ya. Mungkin ya pagi agak baru market buka ambrek, ntar malam ya, kalau di sana pagi ya jam 8.30 waktu New York pagi itu dia eventnya ekspor impor, mungkin itu ekspornya naik gitu ya. Yang sebelumnya satu, ini dia prediksi 2% ekspor price indexnya itu mungkin akan ini ya kan. Impor juga dia import indeksnya minus, dia tekan nggak ini, jadi source-nya dolar agak bagus kalau event jam 8.30 data yang dirilis. Tapi ntar malamnya mungkin agak melemah balik kalau yang jam 1 20 years bond auction itu 4,8% sekian, mungkin drop saya rasa ya, itu bondnya drop sausnya yang 20 tahun ya 20 years. Nah itu bisa aja agak lemah dolar ya, kita lihat aja. Maka saya bilang mungkin malam ini juga agak bisa aja volatile juga gold ya. Tadi kalau udah lumayan dia hijau gitu, mungkin nanti agak drop lagi, who knows. Kalau dia drop lagi, baru saya buruan TP ngambil balik yang ketendang. Mudah-mudahan, semoga nggak ketendang lagi hari ini. Kalau ketendang lagi berarti wah ini kayaknya minggu-minggu ini saw lagi datang bulan nih saya Tapi ya lihatlah nanti apanya ya. Ya, sementara altcoin stuck juga di situ. PI merah terus, drop ya PI ya, mulai pada ini ya, ini koreksi terus dia. Ada yang minta tolong bahas Cardano gimana ini tuh. Cardano progress ya, Cardano progress. Satu lagi good newsnya Cardano, dia dapat kerjasama sama NASA gitu ya. Jadi gede tuh ke depannya NASA masuk pakai blockchain dia. Karena saya lihat ada interviewnya,
NASA milih dari semua blockchain, dia pilih Cardano. Kenapa? Menurut NASA, karena cuma blockchain Cardano yang bisa handle yang apa yang mau mereka lakukan gitu. Dari termasuk yang mau mereka set up, mau mereka bangun di atas blockchain Cardano itu, katanya cuma blockchain Cardano. Kemampuan gue nggak tahu lah lebih spesifik dia explain, gue bukan terlalu paham juga kan, tapi itu yang dia bilang. Dari mereka survei sebelumnya, mereka kan seleksi mau pakai blockchain mana NASA. Nah akhirnya mereka pilih Cardano, katanya itu karena di blockchain Cardano itu yang mampu handle apa yang mau mereka lakukan gitu. Memang ya blockchain Cardano bagus sih, cuma karena nggak disukai paus. Banyak paus nggak suka. Padahal secara teknologinya dia bagus sekali. Sampai hari ini dia yang sudah diserang bertubi-tubi mau dikerjain sama nggak jebol-jebol. Pertahanannya bagus sampai hari ini gitu. Makanya sebagian institusi pemerintah Wyoming juga pakai dia kan. Ke depan juga untuk voting ya pakai Cardano gitu. Bisa aja nanti ke depan mana tahu pemilu Amerika pakai Cardano, bisa aja ke depan. Jadi progres, cuma harga masih agak drop, tapi ya who knows nanti ke depan kalau dimainkan, kalau udah pos-pos ini yang atau orang-orang yang udah tahu lah ini future-nya bagus, mungkin ada yang masuk investor besar, nah mungkin baru harga bisa lebih ini. Memang dia kalau kerjainnya proyeknya bagus-bagus sekarang ini Cardano ya, apalagi dapat ini NASA yang pakai lagi kan. Jadi ya progres terus lah ya untuk Cardano. Jadi kalau yang hold Cardano memang ya itu dari dulu kan udah kita bilang harus sabar ya kan. Cardano harus sabar juga dia kan, harus panjang sabar. Dulu XRP juga gitu, asal tanya ya sabar, hold koin Majapahit, akhirnya pum dia ini. Ya mudah-mudahan Cardano kedepannya nanti juga bisa seperti XRP ya kan, yang diketawain, yang dibilang koin stable coin lah, koin nggak berguna begini. Sekarang nah, pas dia ini ya beda gitu. Jadi itu yang kita pelajari juga. Ingat baik-baik semua yang Cuan Army ya. Apapun kata orang, analisa orang itu tidak ada yang absolut benar. Ya. Jadi termasuk saya, jangan kalian dengar apa yang saya itu absolut. Enggak. Jadi kalian sendiri harus ini putuskan sendiri. Pentingnya kecuali kalau itu udah collapse atau terjadi sesuatu, itu lain cerita. Tapi kalau orang masih survive, masih terus bangun, masih proyek, Anda harus percaya gitu. Makanya waktu XRP kita selalu ini kan, ataukah saya masih tetap kasih semangat Cuan Army Hall ini, karena saya tahu dia terus progress, dia terus ada buka cabang, entah di Jepang, di Dubai, di mana. Dia terus berprogres walaupun sebelumnya ditekan-tekan, dimainkan ya kan sama deep state ya, melalui tangan SEC. Jadi akhirnya sekarang kan masanya turning point buat dia gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang absolut itu. Jadi kecuali kalau Anda pilih koin yang nggak jelas. Nah, dari dulu kan saya udah bilang kalau XRP jelas dia border payment, kerjasama sama bank sentral ini tuh. Sempet agak sia ini dia mau kerjasama CBDC-nya gitu kan. Tapi anyway, apapun itu mereka lakukan ya mereka cari omset. Tapi ya ke depan ini ya juga ujungnya juga masuk masa mata uang digital yang akan dikontrol juga. CBDC atau enggak, kedepannya juga pasti kontrol. Semua itu pasti pengen mereka kontrol gitu. Ya. Jadi itu aja pembahasan. Oh, by the way, gua lihat semalam podcastnya si Elon Musk ama ini Ted Cruz ya. Ted Cruz salah satu senator yang suka gua lihat.
dia grill orang-orang dari tahun-tahun kemarin itu ya di Kongres, dia grill politisi-politisi ini, itu orang bersih juga. Nah di podcastnya itu semalam saya lihat itu bagus tuh, itu kalau Presiden Prabowo lihat bagus juga tuh. Ada hal-hal yang bagus begini yang saya tertarik, si Elon Musk memang smart dia. Jadi dia ngomong sama si Ted Cruz ini, ngomong sama Elon gitu kan. Dulu gua nggak tahu loh, pas ketemu di Gedung Putih, waktu itu masih masa kampanye katanya, entah di September, Oktober gitu, ya kan. Jadi ngerasa mereka yakin Trump akan menang gitu. Terus dia tanya si Ted Cruz waktu itu sama Elon, lu support si Trump, apa lu juga mau masuk Gedung Putih? Justru si Elonnya jawab, gua kok nggak perlu masuk Gedung Putih gitu. Gua mau bantu, cukup lu kasih gua akses masuk ke komputernya gitu, ya, masuk ke komputer pemerintah, saya akan bantu cek. Ternyata kunci besar di situ, ya. Jadi sekarang pembersihan gitu ya, mulai dia temukan gila-gila sekali kalau dia paparkan itu, saya sampai wow. Dia bilang dia temukan selain fraud gitu ya, juga wasted, maksudnya juga banyak program-program yang memang buang duit, yang fraud juga banyak gitu kan. Yang lebih ngeri lagi, istilahnya dia magic computer print gitu ya, print money card-nya gimana mereka main. Nah itu bagus sekali dia papar. Kalau dilihat ya, itu pemerintahan itu intinya itu ya kayak Prabowo mau berantas korupsi itu, saya rasa kalau ikut cara si Elon ini ya, track the money, follow the money, track lewat komputer, juga lihat proyek-proyek itu, menurut si Elon berlayar-layar, memang harus orang pinter yang bisa lacak terus gitu. Jadi dia pakai orang-orang pinter untuk lacak. Wah, ketahuan banyak sekali yang gila-gilaan gitu ya, set up semua proyek fiktif, NGO fiktif, didanai gitu, dapat duitnya beli private jet ya kan. Itu semua kan ini. Jadi bagus sekali saya lihat podcastnya, kalau dia paparkan gitu kan, wah ini orang smart, dia masuk lewat ini ya komputer, karena pemerintah komputer kan ini banyak, dia cek semua itu transaksi arus uang juga kan, itu akan kelacak gitu. Nah saya rasa Prabowo harus nonton itu podcast juga, mungkin satu masukan buat dia cari orang untuk lacak korupsi ini. Para korupsi adalah extraordinary crime itu ya, karena sangat menghancurkan negara gitu. Mudah-mudahan lah ya. Kalau yang seneng lihat ini, boleh kalian tonton itu podcastnya, bagus kok. Denger mereka ngomong, kita lihat, oh begini, oh begitu. Dia satu inilah masukan juga buat kita, knowledge ya, bagus sekali gitu. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Selasa ini. Kita masih tunggu besok juga Mbak Jerome kan ya, mungkin ya kripto masih sideways lah, masih di situ. Sabar, mungkin setelah besok Jerome baru ada agak pergerakan gitu. Oke, begitu aja video di hari Selasa ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.